Halo semuanya, perkenalkan saya Emily Rumianomi, jurusan Ilmu Komputer 2021 di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dengan NPM 2106652.700. Saya akan menjelaskan Procure to Pay atau P2P pada UDU 17. Saya akan menjelaskan dikit tentang Procure to Pay atau P2P. Jadi Procure to Pay ini adalah proses yang meliputi permintaan, pembelian, penerimaan pembayaran, dan akuntansi atas barang dan jasa. Nama tersebut berasal dari urutan proses pengadaan dan keuangan, dimulai dari langkah awal pengadaan barang atau jasa hingga langkah terakhir pembayarannya. Ini merupakan tahapan dari P2P. Jadi yang pertama itu ada request for quotation, terus purchase order, receiving. Setelah itu di sini ada vendor bill dan payment, dan setelah itu selesai. Sebelum memulai simulasi, di sini ada skenario untuk memulai simulasinya, yaitu di mana company saya yang dinamakan Toko Cafe Sunset gitu, adalah sebuah usaha kafe menyediakan minuman dan kue yang memutuskan untuk memperluas bisnisnya dengan membeli kursi baru untuk digunakan oleh pelanggan. Pembelian ini akan dilakukan langsung oleh Sunset Cafe dari pemasok chair interior. Jumlah kursi baru yang diperlukan oleh Sunset Cafe adalah sebanyak 15 kursi. Dan mereka memiliki anggaran pembelian sebesar 2,250 juta. Oleh karena itu, harga satu unit kursi adalah 150.000. Setelah barang dari chair interior tiba di toko, bagian gudang akan menerima semua pesanan dalam satu pengiriman tunggal. Kemudian tagihan dari chair interior akan segera dibayarkan secara penuh melalui pembayaran pertama menggunakan rekening bank untuk semua barang yang telah dipesan. Maka dari itu, Sunset Cafe akan mengelola 3 akun yang berbeda. Jadi ada Sarah Accountant untuk bagian keuangan dan akuntansi, Jason Purchase untuk bagian pembelian, dan Inaya Warehouse untuk bagian penerimaan atau receiving. Agar lebih mudah, makanya dari itu akunnya di belakangnya ada eh, bidang yang tanggung jawab dari si akunnya gitu. Step pertama adalah kita untuk login ke akun yang kita miliki. Di sini saya loginnya menggunakan pertama menggunakan Emily, yaitu adalah admin terlebih dahulu. Dan selanjutnya di sini kita akan buka settings, terus kita akan ke bagian developer tools, dan kita akan mengaktifasi developer mode dengan mengklik tombol atau tulisan activate the developer mode. Setelah itu kita akan menuju settings lagi dan kita akan membuat users baru di sini. Untuk membuat user baru, kita mengklik tombol new dan mengisi nama dari user yang kita inginkan. Di sini kita akan membuat Inaya Warehouse dari sesuai dengan skenario atau plan yang tadi saya sudah jabarkan, dan dia akan sebagai, karena dia warehouse sehingga dia punya di inventory, akan dijadikan administrator. Dan selanjutnya di sini ada Jason Purchase. Untuk inventory-nya dia tidak menjadi apa-apa, dan untuk purchase-nya dia menjadi administrator. Dan untuk Sarah accountant itu dia inventory-nya nggak ada apa-apa, dan invoicing-nya dia menjadi billing administrator. Sehingga di sini sudah bisa dilihat users-nya udah ada 3 yang baru. Setelah itu kita akan change password untuk kebutuhan login nantinya. Di sini saya mengubah password-nya untuk Inaya. Untuk memudahkan saya langsung save aja ke Chrome saya. Dan selanjutnya di sini change password untuk Jason Purchase.
Dan selanjutnya untuk secara accountant juga kita rubah passwordnya untuk login nantinya. Setelah itu kita juga perlu membuat company yang tadi sudah saya sebutin di skenarionya, yaitu adalah Sunset Cafe. Dan ini untuk address-nya saya menggunakan default aja, masih kosong. Dan sudah terbuat companies-nya Sunset Cafe. Dan setelah itu kita pergi ke model purchase dan kita buat dulu produk baru. Yaitu di sini chair cafe atau chair, dan produk type itu kita buat consumable. Di sini ada service, storable product, dan nanti perubahannya akan saya jelaskan di akhir. Untuk price-nya di sini tadi sesuai dengan skenario itu ada 150.000 dan kita akan menghilangkan dari teksnya. Setelah membuat produk, kita akan membuka browser lain, yaitu di sini saya menggunakan Safari. Dan untuk di Safari ini kita akan login akun Sarah tadi, Sarah Accountant. Selain itu kita juga akan membuat private window pada Safari-nya dan kita akan login Jason di sini Jason Purchase sudah login, dan terakhir kita akan menggunakan Chrome yang dengan private incognito. Di sini kita login Inaya Warehouse, dan kita sudah login 3 akun yang tadi kita buat. Selanjutnya kita akan membuka akun pada Jason Purchase dan ke model purchase, dan kita akan membuat RFQ baru. Dengan cara tadi pencet new, terus abis itu kita pilih vendornya itu adalah chair interior, dan abis itu kita bikin produknya di sini chair cafe, dan quantity-nya kita sesuaikan dengan skenario yaitu 15, dan di sini teksnya kita hilangkan. Dan kita akan confirm order. Kita juga bisa di sini send PO by email gitu jika kita ingin memberikan langsung purchase order-nya kepada vendornya. Di sini pada Inaya Warehouse langsung kita buka inventory, kita lihat di sini inventory overview dan ada receipts-nya. Dan kita lihat di sini untuk demand dan quantity-nya sudah sesuai, dan sehingga kita bisa validate langsung untuk jadi done. Di sini pada Jason Purchase kita balik lagi untuk create bill, dan kita balik lagi ke Sarah Accountant gitu ya, untuk melihat apakah invoice tadi sudah dibuat melalui vendor dan bill, dan ternyata sudah terbuat gitu ya tadi yang kita buat, dan sekarang kita pilih dulu bill date-nya itu hari ini dan kita confirm. Setelah itu kita untuk melakukan payment kita pencet tombol register payment. Setelah itu kita isi berdasarkan sesuai, dan setelah itu kita create payment, dan sudah selesai untuk bills yang tadi untuk udah paid. Seperti yang tadi sudah di-mention gitu ya, tadi ada tipe produk yaitu consumable, service, dan storable product. Dan sekarang saya akan membandingkan 2 tipe produknya, yaitu ada consumable dan storable product. Yang dimana consumable adalah tipe produk dari tugas saya gitu. Untuk consumable product tidak akan dihitung dalam perhitungan inventaris penuh dan tidak akan membentuk penilaian inventaris. Nilai persediaannya tidak dapat dilihat dalam laporan balance sheet, dan UDU tidak akan menghasilkan draft purchase order RFQ untuk pengisian kembali dalam kasus make to order. Biaya untuk produk ini selalu nol, dan akun expense pada kategori produk digunakan saat membuat vendor bills. Consumable product akan membentuk penerimaan atau receipt saat PO dikonfirmasi dan menghasilkan delivery order saat SO dikonfirmasi.
Status delivery order otomatis siap untuk divalidasi karena pada consumable product tidak ada reservasi berdasarkan jumlah. Namun untuk storable product akan dihitung dalam perhitungan inventaris penuh dan akan membentuk penilaian inventaris. Nilai persidannya dapat dilihat dalam laporan balance sheet dan U2 akan menghasilkan draft purchase order RFQ untuk pengisian kembali dalam kasus make to order. Biaya dari storable product dapat dipelihara sendiri menggunakan metode standar atau berdasarkan purchase order FIFO atau average. Akun expense pada kategori produk juga digunakan saat membuat vendor bills. Storable product juga akan membentuk penerimaan atau receipt saat PO dikonfirmasi dan menghasilkan delivery order saat SO dikonfirmasi, sama dengan consumable tadi. Namun, status delivery order akan memeriksa ketersediaan berdasarkan jumlah yang tersedia jika item yang dipesan tersedia. UDU secara otomatis akan melakukan reservasi terhadap item tersebut sehingga status delivery order menjadi siap atau ready. Tetapi jika item tidak tersedia, status delivery order akan menjadi menunggu atau waiting. Sekian penjelasan saya mengenai Procure to Pay pada UDU 17. Terima kasih dan semoga bermanfaat.